Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rahmat Mulyadi sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah agroklimatologi. Di sini kami kelompok 3 kelas A Kehutanan Angkatan 2021 ingin mempresentasikan tugas presentasi kami. Tugas presentasi kami pengenalan alat ukur cuaca. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Sahrul Gunawan dengan NIM 210401615. Yang kedua, Rinta Barata dengan NIM 210401623. Yang ketiga, Elia Seba Beruginting dengan NIM 210401625. Yang keempat, ada saya, Anna Karina Brutarigan dengan NIM 210401629. Dan yang kelima ada Dwi Sri Reski Napitu dengan NIM 210401633. Baiklah, presentasi kami yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Sahrul Gunawan. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian alat ukur cuaca. Alat pengukur cuaca adalah salah satu alat yang dapat mengetahui bentuk dan perubahan cuaca sesuai dengan perubahan cuaca dan iklim. Next. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari alat ukur cuaca yang pertama adalah AWS dan radiosonde. AWS, Automatic Weather Station, atau stasiun cuaca adalah seperangkat alat atau instrumen yang digunakan untuk mengamati kondisi atau perubahan cuaca, iklim, dan atmosfer di suatu wilayah, dan merekamnya ke dalam bentuk data. Kegunaan dari Automatic Weather Station dapat digunakan dalam penelitian yang membutuhkan data tentang cuaca seperti pertanian, perkebunan, meteorologi, ekologi, atmosfer, penelitian udara, dan penelitian lainnya. Cara kerja dari AWS adalah mendeteksi perubahan cahaya, angin, suhu, dan kelembapan di lingkungan bebas. Sensor akan mendeteksi perubahan tersebut dan merekamnya secara otomatis, kemudian data disalurkan ke data logger melalui kabel untuk diproses dengan mikroprosesor dan menyimpan data yang sudah diproses dalam bentuk file log. Yang kedua adalah radiosonde. Radiosonde adalah sebuah peralatan yang digunakan pada balon cuaca yang mengukur berbagai bentuk parameter atmosfer dan mengirimkan mereka ke penerimaan tetap. Kegunaan radiosonde digunakan untuk mengukur dan menghitung tekanan, ketinggian, posisi, geografi, suhu, kelembapan relatif angin, dan pembacaan sinar kosmik pada ketinggian tinggi. Cara kerja dari radiosonde dapat beroperasi pada frekuensi radio 403 MHz atau 1680 MHz, dan kedua jenis dapat disesuaikan sedikit lebih tinggi atau lebih rendah seperti yang diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Elia. Yang ketiga, anemometer. Anemometer adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur kekuatan, kecepatan, dan juga arah angin. Fungsi dari anemometer adalah yang pertama, mengukur arah dan kecepatan angin, yang kedua, memprediksi perkiraan cuaca, yang ketiga, mengukur arah dan kecepatan arus laut, dan yang keempat, riset dalam industri otomotif. Cara kerja dari anemometer yaitu, pertama-tama, anemometer harus diletakkan di ruangan terbuka dengan posisi vertikal. Saat angin bertiup, maka baling-baling pada anemometer akan bergerak sesuai dengan arah mata angin. Putaran baling-baling tersebut terhubung dengan dinamo yang kemudian diubah menjadi arus listrik yang besarnya sebanding dengan kecepatan putaran baling-baling. Arus listrik akan diteruskan menuju konter dan sistem pada konter mengubah besaran arus listrik menjadi angka yang menunjukkan kecepatan angin. Saat angin bergerak kencang, maka putaran baling-baling akan semakin cepat dan angka yang ditunjukkan pada konter juga semakin meningkat. Sebaliknya, ketika laju angin melemah, maka putaran baling-baling akan melambat dan angka pada konter juga menurun. Yang keempat, barometer. Barometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Barometer terdiri dari beberapa jenis, diantaranya pertama ada barometer air raksa, yang kedua ada barometer barograf, dan yang ketiga ada barometer aneroid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai barometer aneroid seperti pada gambar yang tertampilkan. Jenis barometer aneroid berguna untuk membaca perubahan yang terjadi pada tekanan udara ataupun atmosfer. Cara kerja dari barometer aneroid yaitu barometer aneroid terdiri dari cakram atau kapsul yang terbuat dari lembaran tipis atau logam. Logam tersebut memiliki dua strip logam kecil pada kedua sisi interiornya. Strip logam ini dihubungkan dengan arus listrik.
Apabila terjadi kenaikan maupun penurunan tekanan udara, maka lempengan logam akan ikut memuai atau menyusut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rinta. Oke, baik. Untuk alat yang akan saya jelaskan yaitu hygrometer. Hygrometer adalah perangkat untuk menentukan kelembapan di atmosfer. Ada 3 jenis hygrometer. Yang pertama ada hygrometer rambut ketegangan, yang kedua ada hygrometer logam, yang ketiga ada hygrometer elektronik. Kemudian ada 4 alat yang terdapat di dalam hygrometer, yaitu skala wet, yang kedua skala dry, yang ketiga ada sumbu, dan yang keempat ada air. Cara kerja hygrometer adalah secara umum di dalam hygrometer terdapat 2 skala. Skala pertama menunjukkan kelembapan udara, sedangkan skala yang lain sebagai suhu atau temperatur udara. Cara menggunakannya cukup mudah. Cukup meletakkannya di tempat yang akan diukur kelembapannya. Kemudian ditunggu hingga menunjukkan skala tertentu. Untuk skala kelembapan ditandai dengan huruf H, sedangkan suhu ditentukan oleh derajat. Untuk alat selanjutnya, next. Untuk alat selanjutnya, ada Campbell Stock atau perekam sinar matahari. Fungsi dari Campbell Stock adalah digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari pada suatu periode tertentu yang dapat dinyatakan dalam satuan waktu jam atau persen. Prinsip kerja dari Campbell Stock sendiri adalah sinar matahari yang jatuh tepat pada sekeliling permukaan bola kaca akan difokuskan ke atas permukaan kertas bias yang telah dimasukkan ke dalam celah makhluk dan meninggalkan jejak bakal sesuai posisi matahari pada saat itu. Sekian, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara. Alat yang ketujuh ada altimeter. Altimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur sebuah ketinggian yang menggunakan titik ukur dari permukaan laut. Altimeter umumnya digunakan untuk seperti dalam dunia penerbangan, pendakian, terjun payung, dan kegiatan lain yang memerlukan pemahaman soal ketinggian. Adapun beberapa jenis altimeter yaitu 1. Altimeter tekanan, yang kedua altimeter radar, ketiga altimeter laser. Prinsip kerja altimeter pertama menggunakan gelombang seperti ultraviolet atau inframerah, yang kedua menggunakan magnet bumi seperti sudut inklinasi, dan yang ketiga menggunakan tekanan udara. Hal ini menjadi prinsip yang sering dipakai dalam pengukuran. Dan alat yang terakhir, panci penguapan. Panci penguapan ini berfungsi sebagai pengukur penguapan atau evaporasi pada pengamat harus membaca suhu pada termometer apung atau floating thermometer yang berada dalam panci dan membaca angka pada cup counter anemometer yang berfungsi untuk mengukur hembusan angin rata-rata selama 24 jam dan ketinggian 50 cm yang berada dekat panci untuk mengukur kecepatan angin. Sebagai siklus hidrologi, penguapan dinyatakan dalam satuan tinggi air yang menguap selama periode tertentu, seperti halnya curah hujan. Sekian dari saya kepada moderator. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada tutur kata yang salah, kami kelompok 3 mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga hasil presentasi kami ini berguna bagi para pendengarnya. Sekian dari kami, terima kasih.